Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah luaran penelitian terapan kami yang berjudul Analisis Defisiensi Infrastruktur Keselamatan Jalan pada Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Tim peneliti adalah saya sendiri, Gito Sugianto, dari Fakultas Teknik Unsud, dan Bapak Dr. Jajang dari Fakultas MIPA Unsud. Penelitian ini didanai oleh Ristek Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa angka kecelakaan lalu lintas selalu meningkat dan ini menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan transportasi jalan di Indonesia. Yang kedua, 3 sampai dengan 4 orang meninggal dunia setiap jam akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Data dari Korlantas Polri tahun 2014 dengan 2015 angka kecelakaan naik dari 95.906 menjadi 98.970. Begitu juga untuk korban meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan. Hasil dari studi ADB ASEAN tahun 2005, kecelakaan lintas berdampak sosial dan ekonomi besar hampir mencapai 41 triliun. Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibat adanya permasalahan yang berkaitan dengan defisiensi infrastruktur keselamatan jalan. Untuk itu, penelitian kami selama 3 tahun, 2018 sampai dengan 2020, ingin mencari upaya peningkatan keselamatan lalu lintas melalui audit keselamatan infrastruktur keselamatan jalan di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, serta pengukuran langsung di lapangan. Tujuan utama dari penelitian riset terapan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan menuju zero accident, mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan tingkat keparahan, serta fatalitas dari korban kecelakaan lalu lintas. Metode yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi adalah bahwa tingginya angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan. Pada tahun 2018, kami melakukan analisis lokasi black spot dengan menggunakan angka ekuivalen kecelakaan AEK, Upper Control Limit. Kemudian juga melakukan analisis defisiensi infrastruktur keselamatan jalan. Kemudian di tahun 2019, kami melakukan analisis untuk daerah di rural road atau di jalan antar kota. Kemudian juga melakukan analisis keselamatan jalan di ruas antar kota. Selanjutnya di tahun terakhir, tahun 2020, menyusun rekomendasi penanganan lokasi black spot. Kemudian juga kami menyusun program komputer Sistem Informasi Daerah Rawan Kecelakaan Lintas atau SIDEREK Lantas. Di mana tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan keselamatan jalan menuju zero accident. Penerapan hasil penelitian di lapangan pada tahun 2018, kami setelah mendapatkan lokasi rawan kecelakaan di jalan antar kota di Kabupaten Purbalingga, kami awali dengan melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi geometrik jalan, kondisi fasilitas perlengkapan jalan, dan koordinasi antara fasilitas perlengkapan jalan. Kemudian, karena jalan yang kami kaji itu merupakan jalan provinsi, maka kami melakukan kerjasama dengan Balai Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah 5, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami terjun ke lapangan bersama dengan tim untuk menentukan di mana lokasi ataupun titik-titik pemasangan rambu hasil dari analisis audit keselamatan jalan. Batas kecepatan kendaraan maksimum kami tetapkan sebelumnya melalui survei
kecepatan kendaraan dengan alat speed gun Bushnell. Kemudian kami lakukan analisis berdasarkan persentil 85 untuk menentukan berapa nilai batas kecepatan maksimum di lapangan. Ada 4 buah rambu yang kami pasang pada tahun 2018 di ruas jalan Telahap Lor, Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yaitu 2 batas rambu kecepatan 30 km per jam dan 2 buah batas rambu kecepatan 40 km per jam. Selanjutnya, di tahun 2019, kami melakukan analisis audit keselamatan jalan kawasan perkotaan, di mana kami melakukan analisis di ruas Jalan Maijen Sungkono, Kalimanah, Purbalingga, di mana di situ terdapat kampus kami, yaitu Fakultas Teknik Blater, dan hasil dari audit keselamatan jalan yang sudah kami lakukan, maka ruas Jalan Maijen Sungkono merupakan salah satu black spot di Kabupaten Purbalingga. Ada 4 buah rambu juga yang kami pasang di tahun 2019, yaitu 2 buah rambu batas kecepatan 40 km per jam sebelum memasuki kawasan kampus, baik dari arah Purbalingga maupun dari arah Purwokerto. Kemudian 2 buah rambu penyeberangan jalan, petunjuk penyeberangan jalan yang kami pasang tepat di depan pintu masuk kampus Teknik Blater. Luaran penelitian untuk tahun 2020, kami mengembangkan sebuah sistem informasi yang kami beri nama Purbalingga Black Spot Area Directory. Kemudian program tersebut jadi kami beri nama SIDEREK, Sistem Informasi Daerah Rawan Kecelakaan. Ini pengembangan dari Purbalingga Black Spot Area Directory. Kemudian dari Sistem Informasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas ini, output yang dihasilkan adalah berupa sebaran daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purbalingga. Harapannya, para pengguna jalan setelah mengetahui lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, maka akan lebih berhati-hati sehingga angka kecelakaan lintas dapat ditekan. Program ini dikembangkan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Balai Perhubungan Wilayah 5, dan juga dengan Satlantas, Unit Laka Lantas Polres Purbalingga, bersama tim saya sendiri, Tito Sugianto, kemudian Pak Arif Fadli, dan Pak Jajang. Rumusan ataupun rekomendasi yang kami berikan kepada pihak Dinas Perhubungan yaitu terkait dengan perbaikan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Ini dibantu oleh mahasiswa kami, Mas Suryo Bagus Pratama. Untuk ruas jalan di depan SMP Negeri 1 Mrebet, maka ada beberapa rambu petunjuk, rambu larangan yang kami usulkan untuk dipasang. Selain rambu juga marka jalan, kemudian lampu apil, alat pemberi isyarat lalu lintas, kemudian pembangunan zona selamat sekolah atau ZOS, dan juga pemasangan guardrail maupun paku jalan. Ini adalah lengkap fasilitas perlengkapan jalan, baik berupa rambu, marka apil yang diusulkan untuk dipasang, disertai dengan jarak ataupun titik antar rambu yang diusulkan. Yang kedua, ini adalah usulan perbaikan lokasi rawan kecelakaan untuk ruas jalan Maijen Sungkono, Kalimanah Blater, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kalimanah. Beberapa rambu yang perlu ditambahkan seperti batas kecepatan
30 km per jam, 50 km per jam, kemudian akhir 30 km per jam, kemudian rambu petunjuk pemberhentian bus, kemudian rambu petunjuk penyeberangan, dan juga perlu dibangun zona selamat sekolah atau ZOS. Hasil penelitian ini kami catatkan atau menghasilkan 3 buah hak cipta yang sudah granted. Yang pertama adalah metode penentuan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan parameter geometrik jalan dengan nomor sertifikat hak cipta 0002083999. Kemudian yang kedua adalah metode penentuan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan fasilitas perlengkapan jalan granted dengan nomor 0002084404. Dan yang ketiga adalah program komputer Sistem Informasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas atau SIDERET Lantas. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan matur nuwun.